Aku nih Wak kan lagi kemaruk nih Wak ya. Kemaruk lagi mau mancing nih kan. Karena nggak ada temen yang diajak main, jadi aku mancing aja lah Wak. Udah berapa jam aku nggak dapet ikan Wak. Kesel aku kan. Udah nggak dapet ikan, malam sunyi. Kok ada sesuatu yang bergerak-gerak Wak di sana. Malah dilempar aku Wak. Cemplung gitu. Setelah aku lihat ke kanan kiri Wak, ada sepasang mata mengintip dari balik bambu-bambu itu Wak. Semakin lama kok dia semakin menjongkok deket aku Wak. Seperti orang jongkok tapi badannya besar Wak ya. Dan aromanya itu sangat bau Wak. Setelah lama kulihat Wak, kulihat ternyata ini adalah sosok makhluk gede hitam Wak. Coba mengganggu aku untuk mancing. Dia duduk Wak, lama-lama duduk, coba mendekati aku Wak, kan. Aku coba bergeser juga lah Wak. Ternyata makhluk ini adalah Gundurwo, penghuni bambu pinggir sungai. Inilah Wak akibatnya Wak, kalau kita mancing nggak ingat waktu. Kan Wak, maghrib pun dilalui Wak. Karena apa keasikan mancing? Jadi kita tidak mengingat waktu menjelang maghrib sampai malam. Maka kalau maghrib segeralah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wak. Ketemu lagi Wak dengan kita ya, M360 Channel. Seperti Wak tahu ya, channel kita ini menyajikan atau menyuguhkan sebuah hiburan tentang cerita horor story, kisah nyata aku sendiri Wak. Nah malam ini Wak, aku akan menceritakan sebuah cerita horor story, kisah aku nyata. Kali ini aku sendirian Wak ya. Ya, ini bagian part selanjutnya dari kemarin. Kelanjutannya aku mancing sendiri Wak ya, tanpa ada teman. Mungkin Wak di sana sudah menunggu ya Wak ceritanya, tapi jangan dulu Wak. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya, dan silahkan kritik dan saran dan komennya. Oke, aku tunggu Wak. Nah Wak, malam ini aku menceritakan sebuah cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri, dengan judul Kala Aku Memancing Ikan Baung Ditemani Oleh Gundurwo. Inilah ceritanya. Nah Wak, cerita ini diawali kala aku tidak ada teman Wak. Karena apa? Berhubung kejadian di part sebelumnya, karena kita ketemu dengan nenek bongkok, hantu nenek bongkok. Jadi teman-teman aku tuh pada sakit Wak. Udah pada sakit, lagi pula orang tuanya marah Wak. Karena apa? Anaknya sakit gara-gara pulang malam keluyuran atau melalak dikarenakan aku Wak. Tapi aku orangnya nyantai Wak, tiada teman, aman. Jadi aku bisa main sendiri. Nah kesibukan aku ini Wak, ya kan, di rumah aja dulu Wak, ya kan. Ku carilah kesibukan lain. Nah tiba-tiba datang Wak Olot nih Wak. Wak Olot ke rumah, nganter suatu makanan ke rumah kami nih. Udah asik ngobrol sama Bu Rambi, ditengoknya lah Wak di belakang, ya kan. Ditanya, ngapain kocil? Ini Wak, lagi buat sesuatu nih, kotak-kotak nih buat kandang. Gue bilang gitulah ya kan. Entah kandang apa nggak tahu nih, belum ada rencana gitu Wak. Bodoh buat kandang tapi nggak tahu entah kandang apa. Ayo mancing kita, katanya, daripada suntuk kau di rumah. Wah bagus juga ini. Tapi ku bilang lah, wah aku belum pandai mancing, nggak tahu aku mancing gimana. Ku bilang gitulah. Dibilang lah sama Wak Olot, udah nanti ku ajari, ayo berangkat kita. Ya sekarang? Enggak, tahun depan, kata dia. Sekarang lah bodoh, katanya gitu kan. Berangkatlah aku, tapi aku terlebih dahulu permisi lah sama Bu Rambi kan. Bilang, wah aku mau ikut Wak Olot ya, boleh ya. Udah sana tapi jangan malam-malam ya Bang, jangan malam-malam pulangnya. Oke beres, kata Wak Olot. Berangkatlah aku ya kan ke rumah Wak Olot. Nah dengan dibonceng kereta.
Biasalah, keretanya pun kereta jogal lah, bahasa kami bilang ya kan, brondol, nggak ada bodi, yang penting ABG asal bisa jalan. Tang diengkol rap sampai lah rumah, ya kan. Sampai rumah bukannya berangkat dulu, malah disuruh kerja. Aku bilang, Cil, kau lap kamu dulu ini ya joran ini. Ternyata Wak, jorannya tuh banyak Wak di rumah. Dibukanya lemari tuh, nah isinya joran semua. Ada 10 joran bermacam bentuk dan bermacam jenis Wak. Disuruhnya aku ngelapinya dulu semua. Ku ambillah satu persatu, ku bawa ke belakang rumah kan. Nah, ku lapkan lah Wak ya kan. Asal lap aja nih Wak ya kan. Ku pakai lap kasar gitu. Ya kan, datang dia, oh kok pakai lap itu, ini kan Ibu katanya. Salah kau. Waduh, mana tahu aku Wak, orang Wak nggak ngomong kan. Kulap lah pakai kanebo satu persatu ini kan, dengan asik ngelap. Datang istri Wak Olot, kan. Loh, ngapain Cil ngelap-ngelap gitu, bukan kerjaan kau itu, biar kasih Wakmu. Udah biar pandai dah nanti mancing. Awal mancing itu ya harus tahu jenis alat mancingnya katanya. Untuk supaya biar tahu dia mancing, gitu dibilang Wak Olot ya kan. Udahlah, dengan sabar hati dan tenang dan jiwa-jiwa yang lemah tidak berani melawan, ya kulap lah ya kan. Kulap-lap sampai aku main-mainkan itu bentuk kereknya tuh, kok bisa kayak gini namanya. Aku belum ngerti Wak ya kan. Aku main-main putar-putar bunyi kan, bunyi itu Wak, gitu kan. Aku cetak aku main-mainkan dulu Wak. Nah, ada siap ya kan. Rupanya Wak Olot pergi nih ke belakang. Tanya lah, Wak, mana Wak Olot? Gitu, mau cari cacing lah, biasa mau mancing. Jangan malam bilang sama Wak Olot ya, kau masih kecil, belum tahu nanti malam tuh bahaya. Gitu dibilangnya ya kan. Ini masih siang sebenarnya, masih sekitar jam 12 siang. Jadi sebelum sampai Olot, aku dibuatkan teh manis, teh manis dingin kalau kami bilang mandi, sama dibuati gorengan biasa Wak, pisang goreng. Sambil nunggu Wak Olot, aku makan sambil minum. Sampailah Wak Olot kan, bawa cacing tuh Wak, satu kotak gini. Bukannya nyari, rupanya dia beli Wak. Ternyata beli, pura-pura ke belakang, rupanya muter dia ke rumah tetangganya beli cacing. Nggak mau dia jadi cacing. Nah, dibilang mau apa istimewa Olot, bang sok gaya kali kalau cari cacing, dapat banyak aku ini katanya. Alah, beli kau katanya. Ternyata beli Wak. Kusangka itu pun cari cacing ya kan. Udahlah, gak peduli aku. Ayo Cil berangkat, bilang tanggung ini pisang goreng tinggal 2, bawa aja, udah bawa. Aku bawa lah, aku bontot Wak. Bawa joran, ku pikir 10. Bingung aku nih kalau bawa 10. Aku masih kecil kalau ku bawa 10. Mau kurangkul semua, mau ku jadiin satu, mau ikat pakai tali plastik kan. Dibilang bodoh ngapain kau bawa semua, bawa aja 2, 3 udah bawa lah mesin tas Wak. Ternyata yang 7 disimpan balik ke lemari sama istri Wak Olot ya kan. Nah, aku kan dibonceng nih. Berangkatlah kami. Minta izin dulu kan. Dek, aku pergi dulu. Wah, aku pergi ya, hati-hati gitu kan. Berangkatlah. Dengan engkol, dengan kereta yang bondol ini tadi ya Pak. Yang hantar berantah lah keretanya, tapi mantap Pak. Engkol ya kan, melalui blok-blok. Aku bilang lah, wah kita mancing di mana? Udah diem kau, ikut aja. Tenang aja kau di boncengan, jangan banyak omel, katanya gitu lah. Ku pegang lah Wak, apanya kan, kurangkul Wak Olot. Sampai kami ternyata mau ke arah WTC Wak, tapi nggak sampai WTC, masih di Kampung Jati. Masuk ke hutan-hutan, masuk blok lagi, terus nyulusuri turunan lagi. Turunan ku lihat situ ada kayak kuburan, melewati kuburan. Dah mentok ke kanan, selesai di pinggir sungai. Sungainya ini sunyi senyap kan. Ku bilang, wah kok sunyi, namanya mancing tuh nggak rame-rame Cil. Di sini mancing itu ya cari tempat yang nggak pernah orang pergi mancing, pasti banyak ikannya gitu dibilangnya. Oke lah ya kan, pergilah kami mancing ya kan.
Wak Olot tuh naruh apa, dia ngajari aku naruh umpan itu, cacingnya ditaruh di kail itu, diajari lah aku. Kan diludahi sama Olot, cuy, ku ikutilah, cuy, ku ikuti ludah. Kan dicampakkannya, ku campakkannya juga ikuti. Dibilang, ya bodoh kau, mancing jangan deket-deket gini, nanti ikannya bingung milih ikan yang apa, umpan yang mana, katanya. Jadi cemana, geser kau sana sikit. Suruh geser aku, Wak, bayangin aja. Aku masih kecil nggak tahu apa, geser lah aku, Wak. Geser. Sekitar terakhir jaraknya itu ada sekitar 10 meter, Wak. Tapi aku kan orangnya nyantai, Wak, kan. Taruhlah itu, Wak, kan mancing tuh kan. Bengong aku. Mungkin kok kayak gini lah mancing, gue bilang kan, kok lama ikannya gitu. Nah ternyata Wak Olot dapat duluan. Dapat aku, katanya, dapat aku, buya. Bahasa kami buya itu kalau bahasa di apa itu mancing mania strike gitu kan, cuma bahasa kami buya gitu kan. Aku pun kok dapat Wak Olot ini, ku tarik lah, Wak, kan, ini ku gulung ini. Ternyata aku bodoh, Wak. Ininya umpannya belum sampai ke air, menggantung di situ masih karena kami tinggi di tebing sungai itu. Cemana ikan mau masuk, kan, mau makan. Pergi aku ke Wak Olot, bilang, Wak, aku nggak dapet, cemana kau mancing? Ku taruh gitu, udah. Ya nggak kulur, Cil. Enggak, ya bodoh lah kau. Mana pula umpan tuh masuk ke air, mana tahu ikannya gitu. Gimana jadi? Ini dikasih tahu, dibuka, kau campakkan, nanti dia ngulur baru stop, kau kunci gitu dibilangnya. Oke lah, sementara Wak Olot udah dapet 2, aku belum dapet karena belum tahu kan. Ku coba lagi nih, Wak, kan. Ku lempar nih, Wak. Ternyata aku lupa ngunci, Wak. Ya jauh nyangkut, Wak. Nyangkut di sampah-sampah, di apa itu, kayu-kayu, batang-batang sawit yang udah apa nganyut-nganyut. Ku kira apa nih, kok berat gitu kan. Ku bilang lah, Wak, berat ini, berat. Kenapa kau? Katanya. Dapat? Enggak, ku bilang. Berat. Dicagaknya apa dia, jorannya, didatangi aku, ditengoknya. Bodoh kau, ini nyangkut ini, Cil, tengok tuh, putuskan aja lah, udah nggak bisa nih kita masuk ke dalam gitu. Pokoknya hari itu hari yang sial bagiku, Wak. Udah nggak pandai mancing, nggak dapat ikan, diomeli aja terus putus, ya kan. Nah diajari lah. Dulu aku nggak diajari, malah disuruh ngikat sendiri. Ku ikat kayak ikat tali plastik aja lah, Wak. Kan anu mata kailnya itu ku ikat set dah. Ku taruh umpan, kulur dah. Karena aku takut lempar, jadi ngulurnya di situ aja, Wak, nggak aku lempar. Turunin, ku buka, kan turun dia, Wak. Udah turun, ku kunci, udah diem. Nah cuma aku kan nggak tahu, Wak, ikannya nyamber ini dulu nggak tahu aku, Wak. Goyang-goyang itu, Wak, joran aku diem aja, aku pikir aku angin, ya kan, berlalu aja, ternyata dimakan, tapi aku nggak kuangkat. Ya habis lah, Wak. Ini, Wak, kail-kailnya putus itunya, Wak, benangnya. Kuangkat udah enteng kayak layangan liwung itu, Wak. Bilang, kok kayak gini, Wak Olot? Bodoh kau. Udah sini kau deket aja, kau tengok aja dulu. Katanya ditengokin, suruh nengokin aku nih. Nih cara ngikatnya, dikasih tahu, ya kan? Dikasih tahu cara ngikat yang kuat. Baru dimasukin apa? Dikasih tahu kalau goyang ujung joranmu itu berarti dimakan. Nah ini kita nih baung, bukan ikan dobi, katanya. Kalau ikan dobi, ikan sepat, ya goyang gini-gini. Tapi kalau baung, nyamber. Oh gitu, aku bilang kan. Pilih, coba lagi mancing. Aku bergeser, pindah aku jauh dari Wak Olot, biar nggak diomeli gitu maksudnya kan. Bawa segempok cacing, dah. Rupanya goyang, Wak, buk gitu. Ku paksa lah, ku gulung, dapat baung sekocik gini, buya, aku bilang gitulah, seneng lah. Bayangin aja, Wak, orang yang pertama kali mancing dapat ikan sak telunjuk gini, rasanya itu, Wak,
kayak dunia itu milik kita, kayak kita dapat ikan paus rasanya, kayak kita yang paling pintar ya kan. Jadi nggak kena aku, Wak. Buya gitu, buya. Dia bilang, "Bak mari Cil, bak mari." Ditengok Olot, "Alah Cil yang ikan cek gini kok bawa," katanya. "Loh, kayak mana, Wak? Harus besar cari biar enak." "Ya penting aku dapat, Wak." Aku bilang gitu kan. Berarti aku mulai pinter ini, katanya. Udahlah, asik mancing, aku ternyata dapat 5, Wak, tapi koci-koci. Nah, koci-koci ada yang segini, Wak, ada yang segini. Malum lah, orang yang pertama kali mancing ya kan. Udah gitu, udah sore nih. Dibilang Wak Olot, "Mana Cil? Lanjut." "Nanti nak marah," tak bilang kan, nak marah. "Wak Nani," aku bilang gitulah kan, istri Wak Olot ini. "Udah kita pulang aja dulu ya kan. Nanti kita lanjuti besok," gitu. Dengan bangga nih aku, Wak, ku simpan lah ikan yang 5 biji yang koci-koci ini, ku taruh plastik kresek. "Tuh apa kau Cil?" "Ku bawa pulang lah, Wak, mau ku masak." "Bodoh, mana ada rasanya. Udah ini nanti ada kita ku bagi," katanya. "Itu masukin lagi ke sungai." Wak sayang lah. Wak pikir ini nggak berharga bagiku, begitulah ya kan. Ku bawa juga, nggak peduli, ku masukin dalam baju lagi. Wah, dan saking bangganya aku dapat ikan ini, walaupun koci, bangganya minta ampun. Kenapa? Mau ku tunjukin sama istri Pak Rambi, untuk ku kasih tahu aku dapat ikan, gitu otakku dulu. Udah pulang lah kami kan. Pulang sampai rumah Wak Olot, disambut sama istri Wak Olot, ya kan. "Iya, ada pulang." "Ya nih Dek, nih dapatnya," gitu kan. Wak Olot dapat banyak. Yang dapat 7 ekor gede-gede, ada yang sak paha, ada yang sak lengan aku gitu kan. Ada yang sepaha aku gitu kan. Dibilang, "Cil, kau dapat apa?" Banyak, Wak. Ada 5. "Loh, kok hampir imbang sama Wak kok?" "Iya." "Mana dia?" Aku buka lah bajuku, kasih tahu, "Ini Wak." Diketawai aku, kan. Cil itu mancing apa-apa kau, bagus kau nyerok aja sana," kata digituin. "Oh Wak, tapi aku udah seneng ini, dapat juga." "Udahlah Dik, biar aja, nanti kasihkan ikan dia berapa biji ini kita goreng," gitu. Dibagilah ikannya, jadinya dikasihnya aku 3 gede-gede, ya kan. Seneng kali lah dalam hati gue kan. Pulang, aku diantar Wak Olot pulang ke rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Udah pulang Bang?" "Udah." Masuk aja aku kan, ku cari ember, cari ember hitam, ku cemplungi ikan ini di ember itu. Dibilang sama istri Pak Rembi, "Ngapain kau Cil? Ini masukin ikan ini, dapat mancing aku," kata begitulah. Ditengoknya, "Lah itu kecil kali, itu anakan, bagus kau taruh sungai." "Enggak, biar aja aku piara," aku bilang gitu. "Aku mancing nih Wak, dapat aku sendiri," kata gitu. "Udahlah biar aja," kata Wak Olot. Namanya masih kemaruk dia gitu. Ini dikasihlah ikan kami 3 ekor ya kan. 3 ekor dikasih kami. Udah pulang, "Besok lagi Cil." "Ya, besok lagi," gitu katanya. Udah, "Nih jorannya kau simpen 2, dikasih aku joran 2 untuk dirawat. Ingat ya, kau lap-lap, jangan kau nggak kau rawat." "Oke Wak, gampang," bilang. Udah, saking seneng mandi aku kan, saking kemaruk tuh Wak, jorannya aku maini ember itu, kasih lagi cacing. Nah, malam aku nggak tidur Wak, tempat tidur aku jongkok, embernya taruh di bawah tempat tidur. Ku pancing Wak itu dulu, saking kemaruknya aku ya kan. Nah, pancing dapat, ku lepas, taruh lagi, pancing, ku lepas. Saking belajarnya supaya aku pandai mancing. Sampai tuh Pak Rambi bingung, kok ceplak lepuk di kamar gitu kan. Dibuka lah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ngapain kok Cil?" "Mancing aku," bilang gitu. "Mancing kok di ember," katanya, "sana sungai." "Ya mesti belajar," bilang gitulah. Ditengok ikannya koci-koci, ketawa lor. Jadi semua satu rumah ya kan, dengan tingkahku yang bodoh ini ya kan. Nggak peduli aku, tapi udah capek kan, ku taruh joran, ku lap-lap, tidur aku. Nah, menunggu besok mancing lagi sama Wak Olot. Rupanya Wak Olot nggak datang. Ku tunggu sampai sore kan, nggak datang ini. Aku bilang, "Pak, aku mau ke rumah Olot." "Nggak usah, nanti biar aja datang," gitu kan. "Pak, aku mau ke rumah Olot." Ngotot aja lah ya kan. "Nggak usah, nanti udah datang malam," gitu dah.
Rupanya datang malam habis maghrib, habis lagi menjelang isya datang dia ke rumah bawa ikan lagi, bawa ikan baung lagi kan, 2 ekor. Aku mancing Cil tapi jauh, nggak boleh kau ikut, makanya aku mari, katanya gitu ya kan. Bilang baru cuman nih Wak, dengan kau ngapain tengok, ditengoknya ikannya udah mati-mati di ember itu, kan nggak aku kasih makan pula, ya matilah ngambang-ngambang gini, ya kan. Kok kayak gini ikannya, ku pancing-pancing Wak kemarin Wak, aku bilang gitulah, semalam ku pancing-pancing. Dibilang Pak Rambi, oh alah bang kau ajari lah dia mancing, tengoklah gemblong, katanya. Gila dia udah di kamar itu mancing-mancing, maksudnya ikannya taruh di ember, dia jongkok di tempat tidur mancing dia di situ, katanya. Oh alah, katanya gitu. Udah lah, terakhir dibilangnya Walot, oke besok sore ya Cil, siap-siap kau, kita mancing, ku ajar lagi mancing. Oke, seneng hati lah gue kan, diajak mancing lagi nih. Sampai malam itu nggak bisa tidur aku. Bayangkan lah cemana mancing gitu lah, otak gue mau mancing. Sampai cacing tuh ku iket-iket di kail, ya kan, ku gantung di kamar itu. Nah, ku masui ke air itu, ku gantung lagi. Ternyata rupanya cacing itu Wak, lumer dia. Nah, aku pikir kok mau ikan makan nih, gitu. Aku malam berpikir aku Wak, sampai ngantuk, ya kan, nggak terasa nih Wak, ya kan, dinding aku ada yang ngetok-ngetok, tak gitu kan. Aku cuekin aja pertama, ya kan, tak balik. Aku buka pintu kamar, aku tengok lah Pak Rambi nggak ada, istri Pak Rambi nggak ada. Aku tengok ruang tamu nggak ada orang. Aku tengok jam, ternyata udah setengah 12 malam, aku belum tertidur, sibuk mainin cacing sama joran tadi. Balik aku kamar, aku matikan kamar lampunya tuh, cek sengaja aku kan. Terus aku ambil senter, dulu ada senter yang besar itu Wak, besar yang putih. Nah, aku siap-siapkan, ditokok lagi, tak. Kali ini jendela, tak. Kuintip lah Wak, kan, kuintip dari agak samping gini, dari ada dudukan tempat tidur. Ternyata ibuku yang menyamar jadi kuntilanak. Terbalik Wak, ternyata kuntilanak yang menyamar ibuku Wak. Datang dia, ya kan, aku diem aja, perhatiin dia berdiri tegak di sana Wak. Nah, dengan berdiri tegak, aku bilang lah dalam hati, ngapain lah datang ini, mungkin gitu kan, aku belum ngantuk gitu. Ditokok lagi Wak, tak, suruh buka keras, tapi aku nggak mau buka. Udahlah, bilang nanti aja lah, aku bilang gitulah. Terceplos aku mulut, nanti aja, aku mau tidur gitu. Tidur aku, kan, nggak peduli dengan suara itu lagi kan. Tidur, aku berselimut nih, biasa Wak, selimut aku 2, kan. Lagi asik, ada mungkin nggak lama aku tertidur, kok tangan apa kakiku kok terasa dingin, ada yang nyentuh dingin gitu kan, dingin gitu. Ku apalah Wak, ku pegang tangan aku, meraba-raba di apa nih, di sarung, coba raba-raba gini, kok ada kayak tangan empuk-empuk, dingin-dingin gitu. Kalau tangan manusia kan kalau disentuh gini tuh pasti dia tertahan gitu, ada sesuatu otot ataupun apa. Ini enggak Wak, nyes, tapi dingin ya minta ampun, dan bau harum melati mulai. Aku teringat waktu aku pertama kali ibu aku meninggal itu ditemani dia, jadi aku biasa aja, aku bilang berarti ini dia nih datang lagi gitu. Udah nggak aku pegang-pegang kan, biarin aja dia yang megangi kaki aku. Nah, terakhir ku ente bawa dari celah apa, dari celah ini sarung kan, bener duduk dia di situ, duduk di situ, pas duduk di tepian seperti dulu lagi. Nah, karena aku terbiasa Wak, aku nggak takut Wak, aku buka lah ini sarungku, buka, aku tengoki, perhatiin ya kan, dia tuh kan biasa Wak, tunduk dan kayak goyang-goyang. Perhatiin, aku bilang ada apa, aku bilang ini kan, dia diem aja. Aku mau mancing besok, jangan diganggu, aku mau tidur, bilang gitulah ya kan. Ngangguk-ngangguk dia, gitu kan.
Terakhir dia berdiri, kan, tembus Wak ke kamar itu, jebol keluar, ces gitu. Loh, kayak cuman Wak, tembusnya tuh kayak asap, ces. Aku ngelongo ya kan, apa maksudnya mangguk-mangguk gitu kan. Ya udahlah, mungkin pikiran aku tahu dia aku bisa memancing, nggak ganggu tidur kan. Kalau kuntilanak ini Wak memang nggak jahat. Sejak dari aku kecil, dia selalu melindungi aku, apalagi sering mondar-mandir tuh di sumur tua sama di belakang rumah. Tapi kadang aku cuekin, aku tidur. Tidur aku sampai pagi, dibangun nih istirahat besok sarapan, ya kan. Kembali aku beraktivitas buat kandang Wak. Aku nggak tahu nih tentang buat kandang apa, tapi itulah aku selesaikan dulu. Baru ku lap-lap sepeda, ya kan. Main-main aku sendiri, main-main. Pertama aku tuh nggak mau ke depan, ke belakang. Bilang, wah aku mau ke belakang, ke sungai gitu kan. Ke belakang aku naik sepeda, aku telusuri itu. Berhenti aku di pinggir sungai, deket bambu, ya kan. Nah, aku cagak lah sepeda ini, tak. Sambil kakiku cemplungi ke sungai, nyantai ya bukan. Aku gitu orangnya, nggak perlu ada teman. Ya kan, ada teman oke, nggak ada teman oke. Jadi kalau kawan-kawan belum boleh bermain dengan aku, ya aku asik sendiri. Saking asiknya aku Wak, tertidur aku di pinggir sungai itu. Tertidur aku, perasaan aku nih gelap. Tadinya aku di dekat bambu, perasaan aku kok kayak suatu perkampungan gitu Wak. Kulihat kanan kiri kan, sepedaku masih ada. Aku perasaan aku kok aku kan di pinggir sungai ini, kok ada perkampungan gitu. Kulihatlah, kalau banyak wujud bentuk wujud, tapi nggak seperti manusia, tubuhnya besar-besar Wak. Nah, tapi aku lihat dari jauh aja, mereka sibuk tuh, kayak sibuk beraktivitas. Nah kan, aku melongo lah, apa ini gitu kan, aku belum tahu. Nah, tiba-tiba pundakku dipegang Wak, sama seorang perempuan. Kutoleh lah ke belakang kayak manusia, cuma bajunya putih semua, rambutnya nggak pernah disisir gitu. Dia mau dipegang tanganku, mau diajak entah kemana, tapi nggak mau aku Wak. Nah, aku nggak mau, aku ngelawan. Nah, karena ngelawan itu mau diseret dia, tersentak aku, terbangun aku Wak. Terbangun aku, kok masih di pinggir sungai. Nah, masih di pinggir sungai dengan kaki masih di air, dan sepedaku kulihat masih ada. Ku tengoklah kanan kiri, kan kanan kiri itu bambu, depan bambu Wak. Sama terus belakang bambu itu pohon rambung, seberangnya sana pohon rambung, pohon karet gitu Wak ya. Jadi aku bingung, terduduk aku. Pulanglah aku terakhir kan. Dalam otakku sebenarnya aku mantap juga nih tempat mancing, belajar mancing gitu awalnya. Pulang aku Wak, sepeda naik lagi ke atas. Sampai rumah, aku tengok kok jamnya udah jam 1 siang. Berarti aku tadi tertidur lama gitu. Karena aku berangkat kan pagi tadi kan, habis sarapan sambil ngerjain sesuatu tuh. Ditanya istri Pak Rambi kan, makan Cil, katanya. Siap, aku dari mana? Dari sungai, aku bilang gitulah. Tapi nggak aku ceritakan hal itu Wak. Dah, habis makan aku nunggu Wak Olot, janji nih dia kan mau pergi mancing, ngajari aku juga. Karena tengok apa kok lama, aku tanya, Wak jadi nggak Wak Olot datang, tanya istri Pak Rambi kan. Sore, nanti kan janjinya dia sore katanya. Pasti datang, kalau dia udah ngomong datang Cil gitu. Karena aku nunggu lama, aku tidur lah Wak. Tidur sampai jam 4 dibangun nih. Ternyata Wak Olot yang bangunin aku. Bangun nih, "Hai Cil, berangkat mancing, mana joranmu?" Ku ambil lah dengan semangat ini kan. Nah, semangat. Sampai permisi aku cium tangan istri Pak Rambi kan. "Wah, aku mau pergi mancing." "Jangan dulu, ntar dulu, ini bontotmu," katanya. "Apa ini?" "Gorengan," katanya, "sama Marcona." Kan kesukaan aku tuh Marcona, sebuah es yang sangat unik di kampung kami dulu, tapi itu kesenangan sampai sekarang kalau ada ya
Itu yang ku cari. Nah, aku bawa lah, kan taruh di botol kayak botol aqua itu, ya kan? Aku bawa sama tas, ya kan? Taruh joran 2 gini. Wah, seneng lah kan. Dibonceng waolot ini. Pergi mancingnya bukan di tempat yang kemarin itu, ternyata masuk ke blok sawit bagian apa, mau ke PT Smart. Nah, situ mancingnya, ya kan? Waolot pun udah persiapan, udah matang ini. Nah, dibilang jangan malam-malam, ingatnya itu kan. Tapi berangkat kami masuk pintu palang, lapor sama security atau sapam, kami mau masuk ke dalam mancing, dipersilahkan. Masuk melewati 2 blok sawit, kami ke kanan, masuk ke kanan, masuk ke sawit-sawit, terus masuk naruh sepeda apa kereta ini di pinggir sawit itu, baru kami turun ke bawah. Nah, turun ke bawah, ku tengok lah kok banyak gelaga gitu kan, banyak gelaga. Aku bilang aman nih Wak, aman, nyantai katanya. Bukan di situ mancingnya ternyata. Jalan lagi kami masuk ke gelaga. Masuk di antara gelaga baru ada kayak landaian gitu, landaian, baru situ kami mancing. Kok sana Cil, katanya, dikasih tahu. Loh, nggak di sini aku, nggak, katanya. Sana kau yang di atas arus, katanya. Belajar kau di atas arus. Oke, gitu. Mancing aku, Wak. Aku jauh dari waolot, nyantai. Nah, mancing ku taruh kan. Kok nggak dimakan-makan, ya kan? Ku angkat lagi. Ku ganti umpannya, ya kan? Ku ludai, cuy ngikuti gaya waolot juga kan. Sampai sekarang aku kalau mancing gitu, ku ikuti apa dia. Ku ludai, cuy, ku taruh. Nah, sampai lama tak juga. Bergeser aku lagi sedikit ke atas. Nah, taruh lagi. Enggak juga. Bergeser lagi aku sedikit ke atas. Tanpa sadar aku jauh dari waolot. Saking asiknya itu, kemaruknya kan. Nah, mancing. Nah, lupa dimakan aku, Wak. Dimakan tapi bukan ikan baung. Nah, kami bilang itu sisik bulan. Ikan sisik bulan. Nah, begini kan, buya gitu. Nggak dengar lah suaraku, orang ku jauh dari waolot. Kan? Buya gitu aja aku, buya. Ku ambil sisik bulan itu, ikannya panjang, Wak. Panjang putih, dan siripnya itu agak merah di ujung, ekornya di merah di ujung. Itu nggak enak rasanya. Tapi aku nggak tahu, masih kecil tuh, ku ambil aja, dah. Baru ku apalah, umpan lagi, Wak. Nah, masuk aku lagi mancing lagi. Tanpa sadar ini, Wak, di belakang aku ini pohon bambu rimbun, ya kan? Nah, cuma aku kan nggak peduli, karena ya namanya kemaruk mancing, nggak peduli tuh sekitar mau ada apa nggak tahu gitu kan, mancing. Nggak dapet. Aku ambil lagi, ininya umpannya habis, marah-marah aku lah. Alah, nggak dapet ya, cuman ini bulan kan, marah-marah aku. Pokoknya marah aku gitu. Ganti apa, dapat ikan, Wak. Ikan julang itu ikan panjang ya, ikan panjang kayak belut tapi ikan gepeng. Oh alah, dapat ikan ini, aku bilang gituan. Nggak ada yang ikan baung bagus lah di sini, gitu aku ngomong, belum lagi diem, gitu suara. Loh, bingung aku kan, siapa, aku bilang gitu. Gitu dia. Nah, kukira waolot, nyantai aja lah, ya kan. Wak, aku buya gitu kan. Gitu aja dia. Udah cuek aja lah, kupikir waolot. Ku ambil ikannya, ku masukin lagi ke air, mancing lagi aku, mancing. Itu kan cacingku tuh kan di mangkok, di sebelah deket aku gini. Nah, saking asik mancingnya nih, Wak, nggak sadar mangkoknya udah pindah tempat. Nah, rupanya cukup disambar, kalah cepet aku, Wak. Habislah umpan. Nah, ketika aku mengambil umpan inilah, Wak, aku baru sadar mangkok cacingku ini, Wak, tidak ada di tempat pada semestinya.
bergerak, dia bergeser. Ku tengok nggak ada di sebelah kananku, ya kan. Tengok sebelah kiri, bingung mana ini umpanku. Balik ke belakang, tahu-tahu pas di pinggir rimbunan bambu itu, Wak. Coba Wak bayangin lah, ya kan. Kalau memang Wak ngerti, ya kan. Tapi aku nggak peduli, Wak. Ku ambil lah dengan nyantai, kan. Kok bisa di sini kau? Ku bilang gitu kan. Macem-macem aja kau gitulah, ya kan. Aku kecil, Wak, tapi mulutku lantam. Ku ambil lagi, mancing lagi, aku duduk, aku taruh lagi di dekat kaguyung aja. Dam, mancing. Baru ada suara gini, Wak. Wah, gitu. Wah, kayak di telinga aku. Kupikir angin, ya kan. Selalu aja, gak peduli. Wah, gitu-gitu. Kuludai, Wak. Tau gak? Kuludai. Cuy, gitu, ya kan. Angin apa-apa gitulah, saking apa ya, nggak dapat aku nih, ya kan. Saking aku nggak konsen gitu, tapi aku nggak peduli. Mancing gitu, aku berdiri gini, tole tengok kanan kiri, kok Wak Olot nggak nampak. Ku panggil lah. Nah, di sini kesalahan aku, Wak. Nggak boleh kita memanggil nama kalau udah di pinggir sungai, lagi dalam keadaan di hutan. Ku panggil lah, Wak Olot. Ya, gitu ada yang nyaut. Masih ada. Pikir aku gitu. Nah, mancing lagi aku, kan. Nggak terasa, Wak, waktu ini berlalu. Nggak terasa sudah mau maghrib. Nah, dan ternyata Wak Olot tuh pikirnya aku ini tenang-tenang saja di sini gitu, tidak ada masalah. Jadi dia pun nyantai. Dia pun lagi belum dapat ikan, hanya dapat 2 ekor, kan. Nah, maghrib nih, Wak. Tak kenapa, Wak, air sungai itu kan ngalirnya gini, Wak. Nah, tiba-tiba ada riak, buk gitu, gelebuk gitu. Ku tengok lah, ya kan, ke air. Oh, mungkin ikannya nih nyembul gitu, otakku, kan. Ku angkat, ku lempar ke situ, ke tempat nyembul itu. Nah, kok berat gitu, Wak, berat gitu. Malah kayak ada ditarik. Oh, ikan ini kan gitu, buaya nih gitu, kan. Ku tarik gini, Wak, sental, tas putus. Nah, putus, Wak. Bingung, wah, berarti ikan besar ini. Nah, di sini aku, kan, karena aku belum pandai kali ngikat, niat aku mau ke tempat Wak Olot ini. Nah, mau ke tempat Wak Olot. Ketika aku niat mau pergi, ketengok aku, Wak, sebelah kananku kayak orang jongkok gitu, kan. Toleh aku lah, loh, kok ada orang ini gitu, aku otakku. Tapi dia jongkok di antara pohon bambu yang sebelah kanan ujung aku sana itu, kan. Di belakang ada, sebelah kanan ada, di pinggir sungai. Di tengah gini dia, Wak, di sepi-sepinya, Wak. Bahasa di sini gimana ya, Wak? Bahasa Indonesia itu di apa, Wak? Di sela-sela. Di sela-sela. Di sela-sela itu dia jongkok dengan kepala tunduk gitu. Ku tengokin lah, ya kan. Ku bilang lah, Wak, mancing, Wak. Gitu dia. Suaranya kok kayak yang ku dengar tadi dari belakang tadi. Oh, berarti orang mancing ini gitu, kan. Aku kan otakku nggak ke situ gitu. Tapi dia, Wak, nggak bergerak, Wak, jongkok situ aja, ya kan. Lama-lama hidung aku ditusuk tuh, Wak, ditusuk dengan aromanya nih kok bau ubi. Nah, ubi atau ketela atau singkong, kalau bahasa Jawa kasbe, ya, ubi, ketela, singkong, kasbe yang lagi dibakar, Wak. Ketusuk-tusuk aku gitu, aromanya maksudku dia kecium gitu, Wak, ya kan. Nah, masuk bahasa aku itu kan gitu, Wak, kecium aku ini kok ada ubi bakar di sini gitu. Otakku pun berpikir berarti orang ini mancing sambil bakar ubi. Selalu aja lah gitu, aku mau beranjak. Katanya gitu dia. Loh, apa maksud orang ini gitu, kan. Ku toleh, kan. Tengok kok besar, hitam. Nah, lama-lama dia mau gini, Wak. Pandangan aku itu
dia berdiri Wak, mau berdiri kok makin besar nih Wak. Merinding aku ceritanya karena aku ingat selalu itu Wak, kisah nyata aku nih. Merinding lagi nih aku Wak. Berdiri besar Wak, di situ kaget, udahlah mencolot aku. Apa itu? Aku bilang gitulah. Apa Wak? Aku bilang gitulah. Udah, rupanya Wak Olot dengar suaraku menjerit. Nah, cepet-cepet dia berlari menghampiriku. Ditangkapnya aku, snap, dirangkulnya. Ada apa Cil? Ada apa? Katanya gitu. Itu Wak, ada orang mancing tapi kok gede kali. Bilang gitu. Mana? Di situ. Gitu. Di bambu itu. Tengoknya nggak ada. Tadi asli Wak, dia jongkok tapi kayak orang mancing tapi nggak pakai joran. Kecium aku aroma ubi bakar. Bilang gitu. Udah pulang, kita nggak aman ini katanya. Dia pun Wak Olot mungkin takut kalau aku diganggu gitu kan, diajak pulang lah, ya kan. Sementara aku nih putus ini, ya kan. Aku bilang putus aku Wak, tadi disambar. Bukan disambar, itu diganggunya kau itu, katanya gitu. Oh gitu Wak, ya. Kalau apa aku lempar batu, nggak usah dulu, udah pulang kita, udah maghrib ini katanya. Nanti aku dimarahi. Ya diseret aja Wak. Cacing aku ambil lah, masukin tas lagi kan. Tapi otak aku penasaran Wak. Ya kan, penasaran itu orang apa kurang, makhluk apa gitu aku Wak. Dan dengan otakku membayangkan dan berpikir, aku dibonceng pun hampa pikiranku Wak. Wow, toto perasaanku kok udah sampai rumah. Saking hapanya aku. Nah, pulang aku dimarahi lah Wak Olot karena kemalaman kan ngantar aku. Dimarahi sama istri Pak Rambi. Bang, kan udah aku bilang Bang, jangan sampai malam. Anak ini bahaya kalau udah kayak gini, nanti ngikut aja gitu omongannya. Udahlah, kemana lagi, udah yang penting pulang selamat dia gitu. Nyah, ini ikan, dikasih ikan lagi. Pokoknya enak lawak, makan ikan baung terus pakai gulai asam pade. Nah, itulah masakan khas kampung kami. Itulah dia, gulai asam pade. Makanya Wak datang ke kampung kami biar makan baung gulai asam pade ya. Setelah Wak Olot berangkat pulang kembali ke rumahnya, aku penasaran itu Wak, ya kan. Aku tengok lah nih apa umpan yang putus tadi kan, sampai ku lap-lap gitu kan. Nah, aku kan ngelap-ngelapnya itu di ruang tamu. Jadi situ ada istri Pak Rambi, ada Pak Rambi, ada Kak Fitri, ada Mbak Widi kan. Nah, kumpul lah kami kan gitu. Nah, sambil nonton TV aku ngelap-ngelap. Dibilang ya sama Kak Fitri, Cil itu kok nggak ada apanya, kailnya gitu. Putus tadi Kak di sana gitu. Mancing di mana? Di sana, di Wak Olot, entah daerah mana katanya. Blok. Nanti PT Smart ya? Iya. Dibilang lah sama Pak Rambi, Cil kau ini tempat yang nggak genah lah kau dibawa-bawa. Maksudnya apa Wak nggak genah? Gitulah ya kan. Ya tempat berhantu itu. Nggak ada itu, bilang gitu. Kau tuh lah masih kecil, omongan kau apa takabur katanya gitu dibilangnya. Tapi otakku berpikir padahal udah ketemu aku, tapi aku nggak berani nggak mau ngomong. Tapi namanya naluri seorang wanita, istri Pak Rambi itu udah senyum-senyum. Dijewernya kuping aku. Alah, kau udah nampak kau kan, ngomong, kata dijewer kuping aku. Ngomong jujur kau, kalau nggak putus kuping kau nih, gituin. Iya Wak, kan. Apa Cil, kata Mbak ya kan, penasaran. Ini Mbak, orangnya itu gede. Kalau Wak aja kalah lah, bilang gitu. Kalau Bapak Judin pun kalah besarnya. Pertamanya dia jongkok, aku bilang kan. Lama-lama, gitu-gitu suaranya. Kok lama-lama berdiri. Nah, waktu aku mau ngomong, aku udah dia rangkul sama Wak Olot. Aku bilang, wah, gundurwo itu, kata Kak Fizi.
Betul ya Kak, iya. Di belakang itu banyak ditabok mulut Kak Fitri, pang sama istri Pak Rambi. Kau, dia ngomong gitu. Aku mikir kenapa rupanya ini. Nah gitu kan, udah diem aja lah, biar aja lah mereka kan gitu, asik. Dah selesai makan, aku ke kamar sambil mikir-mikir sambil ngeletak ya kan. Ini kawanku belum ada yang mau datang nih karena mereka takut dimarahi sama ortu-ortunya ya kan, karena ulah aku gereba melalak ya kan. Nah, aku penasaran ini pertamanya apa yang dibilang Kak Fitri. Nah tidurlah, dan tidur aku kan Wak, tidurlah dengan tenang walaupun aku sering ditemani sama ibu aku yang nyamar kuntilanak. Salah lagi, kuntilanak yang nyamar ibu aku yang selalu menemani aku tidur walaupun ku cuekin aja udah. Nah saking apanya kan, besok paginya kulap-lap cari cacing lagi kan. Cacing kemarin itu ternyata mati ya, karena aku salah, bodoh aku Kak, gak ku taruh tanah kan, namanya masih kecil Kak, masih belum tahu no? Ku cari apa cacing lah belakang, sampai ditanya Kak Fitri waktu mau jemur pakaian, apa ya kok Chelsea tuh cari cacing aku gitu. Nah kau udah gila mancing aja lah kau ini. Seru Kak, seru, ku bilang gitu. Tenang otakku gitu. Kau kayak gitulah kau. Ku deketilah Kak Fitri, udah aku bisiin, Kak, betulnya itu omongan tadi malam. Nah nggak ada main-main Kak gitu dibilangnya, tapi aku tahu maksudnya. Udah gak peduli aku. Ku siapi semua alat pancing, udah ku apa semua, tenang nyantai kan. Di depan aku sambil bantuin kan, di rumah ini ada warung, buka warung, jadi ya bantuilah aku kan Wak, nyuguhi minuman, nyuguhi makanan. Nah rupanya di dalam warung itu mereka bicara tentang memancing. Disitulah aku masih kecil gini aku, wah jadi pendengar budiman. Ada yang bilang, wah jangan mancing di sana, ada hantu gitu. Mancing di sini WTC ikannya banyak. Kalau ikannya banyak, jarang orang masuk, berarti banyak hantunya gitu. Baru ada dibilang, ada sana gunting saga, ada lagi di sana ada buayanya gitu ya kan. Aku dengan tegunikan otakku, tapi main aku walaupun aku diem gini, otakku main. Kupikir yang mana yang akan dulu pancing ini gitu. Aku kan dulu gitu. Udah mendengar mereka ya kan, selesai makan siang, tidur siang, bangun aku sendiri jam 3. Ku persiapkanlah sepeda ini. Nah ku buat es Marcona di dalam botol aqua dan bontot orong-orong. Nah di sana ada jajan namanya orong-orong cemilan. Itu enak Wak. Nanti Wak sekali-sekali ya, kalau yang belum tahu Medan, belum tahu Labura, silakan main Wak. Ada orong-orong, oke? Nah udah gitu Wak, berangkat aku Wak, ya kan, dijegat aku Wak sama supir truk yang biasa makan dan minum di warung Pak Rambe kan. Mana kau Cil? Mau mancing gitu. Jangan dulu, air tinggi kata dia. Betul Wak, betul katanya. Waduh nggak jadilah, balik aku pulang. Nah kenapa? Kalau udah dibilang air tinggi banjir itu ada buaya. Jadi pulanglah aku taruh cagak sepeda, masukin ke dapur. Dengan santai aku Wak ke belakang rumah. Ku pikirlah ngapain jauh-jauh mancing dulu kan. Nah saking kemaruknya ini kan Wak, senang aku ke belakang, turun di pinggir sungai. Ke kanan aku Wak, ke kanan ku cari tempat yang lebih enak, bisa duduk, bisa tenang, bisa dingin rindang gitu. Disitulah Wak ada pohon bambu lagi Wak ya, agak lumayan jauh dari rumah, tapi ya belakang rumah arahnya. Nah disitu pikir aku, sini aku mancing gitu kan. Tapi aku belum mancing dulu Wak, makan dulu, minum dulu,
Ku perhatiin sekelilingnya kan, tenang, sunyi, senyap, tidak ada orang sekalipun. Naik aku lagi ke atas sedikit. Tak, di antara pohon bambu itu ada tempat gunduan. Di situ aku mulailah persiapkan ini. Persiapkan, ku pasang umpan di kail, ku lempar joran ini ke dalam sungai itu. Selak. Dah. Lama aku nunggu. Nah kan, ini otakku udah seneng lah rupanya mancing itu. Mancing itu ternyata bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati, tenang jiwa itu dengan suara-suara sungai, dengan ayunan bambu melambai-lambai gitu, dengan kicau-kicauan burung ya kan, tenang gitu ternyata. Nah, mancing nggak dapet aku, ku tarik lagi, ganti lagi umpan gitu lagi kan. Tadi menggerutu aku, apa ya tempat ini nggak dapet ikan gitu, aku menggerutu. Ku taruh lagi lah ku coba lagi, nggak terasa maghrib pun tiba, tapi aku tidak mendengar nggak mendengar aja, nggak terdengar aku aja Kenapa pandangan aku ini ke sungai, jadi perasaannya tuh terang saja gitu nggak terasa udah maghrib pun sudah mendekati ya kan, sampai aku nggak sadar itu karena apa, pandangan kita tuh di air itu jadi pantulan, mungkin entah pantulan apa ya kan, terang aja gitu, nyantai aja aku gitu kan. Nah dengan asiknya aku tuh ganti lagi umpan kan dapat ikan, tapi ikan yang tidak kuinginkan. Aku kan kepingin ikan baung, itu yang kuinginkan. Ku bilang aku harus dapat ikan baung di sini ya, gitu aku ngomong. Taruhlah kan umpan nih, aku lempar lagi, nyot gitu kan. Nah nggak lama kecemplung gitu tahu apa kayak dilempar batu lah tempat aku jatuh joran itu. Apa umpan aku itu cemplung gitu, bingung aku, loh apa ini kan gitu kan. Ku tarik lah, masih ada umpanku ternyata, ku masukin lagi, kecemplung, dilempar lagi, mau merinding lagi ke ini ceritanya ngeri kan. Bayangin aja aku kelas 6 SD mancing di malam-malam maghrib, dari maghrib itu, tapi aku situ nggak ngah ke sana aku otak aku nggak ke bambu ini gitu. Kok ada yang lempar gitu, gue bilang, woi jangan ganggu kalau mau mancing aku nih lagi senang ini gitu ya kan, jangan kau ganggu, awas kau ganggu gitu aku taruh lagi, ya kan. Tahu apa dilemparnya tuh batang bambu yang segini, ceplok gitu loh ya kan. Ku tengok atas gini bambu itu goyang-goyang, otak aku pikir angin ya nih kan gitu, goyang-goyang gini pohon bambu tuh. Aku kan duduk pas di belakang bambu ini belakang aku pohon bambu ini sangat rimbun, depan tuh pohon bambu juga seberangnya itu. Nah dan ke kanan aku ini agak sedikit pohon bambu juga. Kenapa dingin enak, tenang gitu Dah tenang aku apalagi lah ngomel aku. Dari tadi cuma batu yang jatuh, nggak dapet ikan apalah nih, bujas bilang gitulah, yang payah hanjang. Nah ketika aku ngomong gitu tiba-tiba batang bambu itu nampol aku tau nampol itu dah gitu loh, kaget aku kan, kok kencang kali angin ini, kok bisa bambu bisa nyentuh aku gitu lah kan. Ku tengok lawak kan bambu itu ke atas, dah diem lagi aku. Pertama aku melamun aku gini ya kan, ada orang ganggu ini mau mancingnya kayak gini rupanya mancing gitu. Aku nggak pikir bahasanya inilah cerita Kak Fitri sebenarnya. Nah udah nggak cuek lagi pasang lagi umpan, ku lempar lagi. Nah
Kelang 5 menit Wak, kembali nih Wak, hidung aku mencium bau ubi Wak, ubi, singkong, ketela, kaspe Wak, yang dibakar. Aku teringat ini, loh ini baunya nih nggak beda sama yang di sana ini, PT Smart, ku bilang gitulah. Nih kan, pelan-pelan ku tarik apa kok umpanku. Nah, ternyata Wak, buya, dapat aku udang Wak. Oh, udang galak Wak, ternyata dapat. Rupanya di situ aku tahu cara kalau ikan, udang itu beda-beda cara makannya. Situ aku seneng Wak. Wah, buya, udang itu gini Wak. Wah, seneng kali ku angkat, ku taruhlah di keranjang itu Wak. Nah, ketika aku mau ngambil cacing nih Wak, kan, plastik cacingnya ku nggak ada. Lah, padahal di sebelah aku Wak. Ku tengok lah kan kanan kiri gitu. Ku pikir jatuhlah ke sungai. Ku tengok ke bawah sungai nggak ada. Ku tengok belakang Wak gini, nyantol Wak plastik cacing aku di pohon bambu itu. Nah, siapa coba Wak? Wak pikirkan siapa itu coba? Padahal nggak ada orang, hanya aku sendiri. Aku mancing itu. Ini pertama kali aku mancing malam Wak, dengan sendiri, dengan keberanian, dengan otak aku itu dengan kemaruk. Jadi aku dengan santai ku ambil lah Wak, santai ku gitu aku ambil Wak, dengar suara itu. Wah, gitu lagi. Lah, ini nggak asing suaranya. Gitu aku kan, nyantai ya, aku ambil aja, mancing lagi aku. Mancing gitu mau taruh, denger lagi suaranya. Gitu. Wah, gitu deh suaranya Wak. Aku terakhir bingung, nggak kubal lah, ku toleh lah Wak ke kanannya kan, snap. Jongkok dia Wak di situ. Jongkok dia Wak, makhluk itu dengan hitam legam, badannya besar. Dia jongkok aja mungkin Wak 10 atau 7 kali lipat besarnya dari aku berdiri. Nampak aku tuh Wak gitu. Dan aroma itu, aroma ubi, singkong, kaspe, ketela menyengat sekali Wak. Menyengat baunya. Otakku sampai berpikir, ini baunya kayak gitu. Ku bilang dalam hati aku kan, nggak mau mandi kulah seorang ini. Gitu aku. Ternyata Wak, dia kayak marah Wak. Kayak tahu isi hati aku Wak. Aku ngomong, gerutu aku. Gitu dia. Ku toleh lagi Wak. Besarnya jang. Mundur aku sempat Wak, mundur. Kan? Dia seperti mau menoleh Wak. Mau melihat. Mundur aku Wak. Kan, aku nggak bak apa-apa nih, cuma bak joran sama cacing soalnya. Ku tengok aja lah dalam hatiku, ini ternyata makhluk itu ya. Gitu aku udah terasa cemana 70%, 30% keberanian dan ketakutan ada di situ Wak. Nah, cuma aku karena bingung, kalau aku lari aku bisa jatuh ke sungai nih. Gitu, jadi aku mundur pelan-pelan. Nah, gitu aku mundur, perasaan aku kok aku terbentur sebuah benda gitu Wak. Loh, nggak bisa mundur lagi aku Wak. Ku toleh ke belakang pohon bambu, ku munduri Wak. Padahal tadi situ nggak ada pohon bambu situ Wak. Udahlah, nggak bisa gerak aku Wak. Kan, dengan kaki udah mau gerak gini, dia Wak, kok perasaannya aku itu kok makin besar. Dia mau bergerak berdiri Wak. Nah, ternyata Wak ya, jujur ku bilang ya Wak ya, Gundurwo ini Wak, ternyata ketutup apanya Wak, semua dengan bulu-bulunya. Tangan dia itu aja Wak ya, megang batang bambu itu bisa terpegangnya 3. Bayangin aja, gini aja bisa terpegang 3 batang bambu itu di atas itu. Asli ku lihat Wak. Aku dibilang duduk ya, kakiku selonjor gitu kan. Cuma yang ku herankan, aku kok terbentur sama pohon bambu.
Kulihat aja lah Wak, ya kan. Aku bingung ini, mati ya matilah dalam hati aku kan gitu Wak. Ya kan, aku mau jerit nggak ada yang tahu. Ya kan, mau minta tolong sama siapa kan gitu. Dalam hatiku ya udahlah, pasrah dan ku hadapi Wak Gundurwo ini. Kenapa? Besar Wak, tidak banding aku lah Wak. Kurasa kalau dibanding tubuhku sak jentik gini, dia 3 kali jempol Wak besarnya. Ku pandangnya aja Wak, tapi dia herannya tuh Wak, berdirinya itu ngadep arah ke sana, menyamping. Dia hanya menunjukkan tangannya gini, dia berdiri megangi bambu itu Wak. Gitu dia. Ku bilang lah ya kan, siapa kau? Bilang gitulah. Siapa kau? Bilang gitu Wak. Nah, dia tuh diam Wak, diam aja. Aromanya itu yang tadi Wak, makin lama makin menyengat. Itu dia Wak. Terakhir ku coba lawak tangan aku nih memeraba sesuatu yang apa yang bisa ku dapat Wak. Ku raba-raba gini Wak, tau Wak. Tau apa yang ku dapat Wak? Ternyata telur ular. Tapi aku nggak tahu tuh, ku pegang, ku lemparkan ke dia Wak. Wah, pergi kau, bilang gitu. Ku lempar lagi, wah pergi kau. Telur ular yang ku lemparkan ini Wak. Ternyata taunya aku itu ku ambil, ku penyet, pecah, ku cium, bah telur ular nih Jang, gitu aku. Dia itu malah hilang Wak. Ternyata telur itu bisa menghilangkan dia, otakku demikian. Ternyata telur ular bisa menghilangkan Gundurwo, itu otakku dulu, ya kan. Cepet-cepet lah aku ambil joran, pergi aku mau apa Wak, keluar ini, ku masuki ke dari bambu tadi ini Wak. Ku sasak aja, nggak peduli aku, ku sasak tuh. Kok tiba-tiba tembus di jalan yang aku masuk tadi, padahal itu waktu aku masuk bambu itu tidak ada. Tembus aku jalan, naik ke atas, aku mau ngambil sepeda, cuma kok perasaan ke atas nih jauh kali Jang, gitu aku. Ya kan, ketika sampai di atas, ku tengok Wak, bah, ada yang nggak beres lagi Wak. Ternyata dia udah berdiri di belakang pohon sawit Wak, menghadang aku. Kurasa dalam otakku nggak boleh pulang aku ini. Tapi ku coba Wak, pas aku itu menjerit aku Wak, tolong, gitu aku, tolong. Namanya di hutan di belakang, tak ada yang dengar, kan Wak. Udah pasrah aku, gitu kan. Ku ambil jalan pintas Wak. Jalan pintas ini, padahal kok dipikir-pikir Wak, aku naik, terus naik kedua, agak dari tebing kedua itu sekitar cuma 100 meter, nggak ada Wak. Dari rumahku itu Wak, sebenarnya belakang rumahku sebenarnya. Cuma ini kok kayak lama gitu Wak. Muter aku Wak, kok dari bambu-bambu tadi lagi aku Wak. Aku ingatnya bambu tadi itu Wak, yang dia jongkok tadi. Bisa aku di situ puter lagi Wak. Lari lagi aku Wak, dengan jalan cepat ini Wak. Naik lagi aku, dia masih berdiri di sawit tadi tuh Wak. Nah, muter lagi aku Wak, jalan lagi. Ya, balik lagi ke bambu tadi, sampai 3 kali aku Wak diputar-putar di situ. Terakhir Wak, apa? Otakku jadi apa? Teringat sama pesan Atuk. Kalau kau apa, coba kau kencingi, gitu. Pala aku kencingi lah Wak, yang dia jongkok tadi. Ku kencingi aja. Nah, kencing aku di situ. Aku bilang mampus kau, bilang gitu aku kan. Nah, udah selesai kencing, jalan aku Wak. Tahu apa Wak? Pohon bambu itu Wak tiba-tiba jatuh di sebelah aku. Pak, satu batang besar. Ya kaget aku Wak. Kaget kayak dijatuhi petir sama Zeus aku. Das gitu rasanya.
mencolot aku lompat ke samping. Aku tengok kok ada bambu, batang bambu jatuh ini gitu. Tengok lagi, itu aku jalan minggir, naik batang bambu itu, naik lagi ke atas seperti semula. Bingung aku, setengah mampus aku bingungnya, kan, pulang nggak bisa, kan, ada aja kendala gitu, Wak. Jadi pala ku ambillah batang-batang tahapa ini situ yang ranting-ranting, ku lempari, Wak. Nah, gundurwo tadi yang di sawitan tadi, Wak, ku lempari. Itu jurus aku selalu itu, Wak, selalu ku lempar, Wak, nggak peduli aku, ku lempari, Wak, di sawit itu. Gerang-gerang dia, Wak, hilang, hilang. Beranjak aku, Wak, terus supaya aku berusaha naik ke atas ini, ke tebing 2. Selesai tebing 2 baru ku ambillah sepedaku, Wak, ku ayun sambil tolong gitu, tolong sambil jerit aku, Wak. Ternyata, Wak, kelang berapa udah nampak aku lah rumahku itu, Wak, di belakang rumahku. Ya udahlah, tenang aku, Wak, kan. Nah, sampailah di situ aku, Wak. Melamun aku putar ke pintu depan, duduk, Wak, duduk aku ngelamun, kan. Apa yang terjadi tadi itu ku lamunin, Wak. Sampai tadi cacingnya berserakan jatuh, nggak tahu lagi aku, Wak. Penting joran yang ku selamatkan, karena joran lah hobi aku kan gitu, tak aku, Wak. Duduk aku di teras rumah dekat warung. Nah, ternyata pintu dibuka sama Pak Rambi. Dibuka. Loh, Cil, jam berapa nih kau pulang? Katanya gitu. Loh, jam berapa, Wak? Kau tengok ini jam berapa? Katanya. Dari mana kau? Mancing aku, Wak, di belakang. Dari tadi cariin kau nggak ada, Wak, olot kemari ke belakang pun nggak ada, katanya. Ternyata aku dicariin, Wak. Ya karena apa? Aku berangkat jam 4 sore, aku sampai rumah jam 11 malam. Ternyata aku tadi diputar-putar begitu lama, Wak, ternyata tanpa aku sadari. Masuklah aku, kan, Assalamualaikum, gitu aja, kan. Aku sambil ku bawa sepeda ini, jaga dah, cuci muka aku, cuci muka. Nah, itu istri Pak Rami bilang, kau dari mana aja malam-malam ini, cobalah. Udah kawan kau nggak boleh, kau main lagi, melalak lagi. Aku mancing, Wak, di belakang, bilang. Mana, Wak, olot nyariin kau ke belakang nggak ada, dijeritinya kau nggak ada. Sampai muter-muter ya kau, di mananya kau rupanya. Ku bilang lah, di bawah tebing 2, deket bambu, ku bilang. Wak, olot dah sampai situ, katanya. Dia bilang, Wak, olot, berarti nggak mancing dia ini, gitu. Nah, itu tinggal lah pergi. Ternyata mereka nyariin aku, Wak. Bayangin ada dari jam 4 sore sampai jam 11 aku nggak sadar aku mancing di situ. Nah, itulah, Wak, ya, pengalaman aku mancing pertama kali malam. Tapi itu pun aku nggak takut gitu, istilahnya makhluk apa itu sebenarnya, gundurwo itu apa gitu aku, kan. Jadi, Wak, pas pagi agak siang, aku kembali ke bambu tadi itu. Ku cek dengan Mbak Parang, tapi aku Mbak Parang, maksudku mau ku tebas. Tapi kita mau tebas, perasaan aku kok berat untuk menebasnya gitu. Jadi nggak jadi aku. Duduk aku tenang, aku tengok ilah bambu itu. Nggak lama baru aku balik pulang, baru dibilanglah sama istri Pak Rambi, kau, Cil, janganlah suka lagi yang aneh-aneh, kan. Tanti nggak kuat badanmu, dibilang gitu. Kau ini masih kecil, dibilang gitu. Ya, Wak, jangan iya besok melalak lagi gitu. Memang aku kan suka melalak, Wak. Jadi aku ya gimana, tapi aku diem. Tapi aku kemaru ini, Wak, sibuk mau mancing, sampai sungai kecil yang ikannya hanya ada sepat,
terus gabus, ku pancingi itu aku, nggak peduli aku, Wak. Ku pancingi aja. Nah dari situlah aku hobi mancing jadinya. Sampai malam kedua itu Wak Olot ngajak aku mancing ke arah depan Emar Batu. Emar Batu di depan itu di bawah sungai. Nah dalam otakku kok jumpa bambu aja gitu kan. Bilang lawak ada tempat lain, bilang sana yuk pindah, katanya pindah. Di bawah bambu lagi kan gitu kan. Kenapa otakku dah bambu ini itu lagi, pasti itu lagi. Nah ternyata Wak, mancing malam ini sangat ngeri, Wak. Karena itulah kisahku mancing ya. Malam kedua ini aku mancing sama Wak Olot lebih ngeri, Wak, sebenarnya. Ya, Wak. Karena apa? Bukan gundurwo lagi, Wak, yang makhluk besar, ya kan. Tapi jujur, Wak, gundurwo itu ternyata nggak mau udah melihat kita. Tak kenapa. Dari kecil itu aku mikir kok dia hanya menyamping dan menggeram. Tangannya itu kalau udah megang gini patah pohon bambu itu. Padahal masih dipegang gini. Mungkin dia marah gitu. Nah, aku mancing sama Wak Olot ini pun gitu, Wak. Tapi ini sekarang ini ganggu Wak Olot. Nah, aku mancing jaraknya itu 20 meter dari Wak Olot. Wak Olot sebelah kanan, aku sebelah kiri. Nah, Wak Olot di bawah, aku di tebing gitu. Mancing Wak Olot. Nah, disangkanya aku, Wak, jaraknya itu sekitar hanya 10 meter sebelah kiri dia. Jongkok ada jorannya gitu. Tapi nggak ada kail dan nggak ada umpannya. Wak Olot bingung ini. Cil, mana umpanmu? Gitu, diajak ngomong sama dia. Dia diem aja makhluk ini. Jongkok itu. Nah, tahu lama-lama taunya Wak Olot itu bukan aku. Waktu Wak Olot mau ngasih umpan, mau dipasangkan, berdiri makhluk itu, Wak. Kaget Wak Olot sampai mau kejebur ke sungai, hampir terpegang dia, buat kalau nggak kejebur, menjerit dia, hilang makhluk itu. Nah, bangun dia cepet-cepet dicarinya aku lagi asik, pas pula aku dapat buyah gitu aku kan. Dapat bau, nggak, bayangin aja pengalaman 2 kali mancing diganggu dapat bau gede. Wah, seneng kali otakku, kan. Nah, aku bilang, ada apa Wak Olot? Udah yuk pulang. Nanti gitu. Dibilangnya gitu, dibilang sampai ke atas. Ada gundurwo tadi, yuk, nggak aman ini. Di mana, Wak? Di sebelah kau bodoh, kau nggak nampak? Enggak, aku bilang. Karena asik aku mancing. Nah, Wak, itulah pengalaman aku, Wak, ya. Ini pertama kali aku mancing, Wak. Udah menemukan makhluk besar seperti gundurwo. Besar, bau lagi, Wak. Baunya auzubillah menjalik lah, Wak. Bayangin aja. Kalau bau yang kecium, Wak, itu memang awalnya ya ubi bakar tadi. Tapi lama-lama dia baunya busuk kayak orang, cemana dibilangnya, nggak tahu mandi 5 tahun 10 tahun mungkin, Wak. Bau kali, Wak, rasanya. Badannya tuh besar, ya, nggak sebanding aku waktu itu. Dengan segala bulunya tebal, Wak. Nah, tapi aku waktu itu, waktu masih kecil ini, aku belum pernah melihat wajahnya. Nah, pasti Wak penasaran kan, Wak? Akan tahu gimana rasanya ketika kita melihat wujud asli gundurwo ini. Oke, Wak, kita lanjut ke cerita horor selanjutnya nanti. Oke, di part selanjutnya. Sampai di sini dulu cerita horor story kita. Kisah nyata yang aku alami sendiri ketika aku pertama kali belajar mancing, ketemu dengan makhluk gundurwo. Tanpa disadari aku ditemani oleh dia ketika mancing, walau aku diganggu.
sedikit ganggu dan sedikit ya banyak diganggu aku Wak. Ya. Dan nanti part selanjutnya ini lebih mengerikan Wak. Karena apa? Sudah mulai aku diajak mancing malam terus sama Wak Olot dan aku pun senang Wak. Nah, ikuti terus. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Tonton hingga sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke? Sampai di sini dulu cerita horror story kita. Kali ini kisah nyata yang aku alami sendiri, sebuah kejadian yang sangat horor dan menyeramkan. Oke? Dengan memancing ditemani Gundurwo. Oke, Pak. Kita lanjut ke cerita horror story kisah nyata aku sendiri part selanjutnya. Saya akhir kata mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton cerita horror story ini hingga sampai selesai. Inti dari cerita ini, Wak, biasakan jangan pernah kita sebelum maghrib atau menjelang maghrib ke sungai yang tempat sunyi, tempat yang kita tidak pernah kita datangi, dan di tempat situlah para makhluk-makhluk gaib, astral, dan makhluk halus bersemayam. Ingat pesan orang tua, maghrib jangan keluar malam. Disinilah pantangan yang aku rasakan, diganggu oleh Gundurwo. Oke, sampai ketemu di cerita horror story selanjutnya, di part selanjutnya, kisah nyatanya yang aku alami sendiri.